Akhirnya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90%, bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan alat utama dalam berkomunikasi. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menjumpai Anda dalam program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Apa kabar sahabat budaya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di apresiasi budaya lokal kita akan membahas satu topik
Ini berkaitan dengan mengenali Jeneponto kuno berdasarkan naskah Lontara. Nah, seperti apa pembahasan kita melalui Zoom? Sudah tersambung dengan narasumber kita. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin. Ada Bapak Profesor Dr. Muhlis Hadrawi SSM Hum. Baik, langsung saja kita menyapa beliau. Ya, Assalamualaikum Bapak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi. Iya, apa kabar Pak Prof? Alhamdulillah kabar baik, Mbak Dewi. Semoga juga Alhamdulillah. pemirsa kabar-kabar baik. Insya Allah. Iya, baik, pembahasan kita di malam hari ini terkait dengan mengenali Jeneponto kuno berdasarkan naskah Lontara. Dan mungkin untuk pendengar kita yang saat ini mendengarkan program acara apresiasi budaya lokal, kita undang juga yang ingin bertanya 0811 400 9250. Baik, Pak Prof, kita langsung saja dengan pertanyaan kita kali ini ya. Iya. Ya, siap, Mbak Dewi. Pak Prof, naskah Lontara mana saja yang secara spesifik memuat informasi mengenai entitas Jeneponto kuno? Oh iya, baik Mbak Dewi. Berbicara memang Jeneponto ya, Iya. kalau dalam konteks manuskrip atau naskah kuno, sepertinya mungkin orang-orang umum akan mengatakan ini ada hal yang baru. Iya. Tidak seperti dengan misalnya 3 kerajaan lainnya ya, seperti Goa, Bone, dan Luwu. Rupanya di dalam konteks naskah itu Jeneponto juga disebut, bahkan secara spesifik ya sesuai dengan pertanyaannya, itu dapat dijumpai juga pada naskah-naskah yang lahir dari Jeneponto. Atau dalam istilah filologi namanya skriptoria. Iya. Jadi pusat-pusat penulisan naskah kuno di Jeneponto itu kan sebenarnya dia berada dalam 2 posisi penting ya, terkait dengan sejarah kerajaannya 2 ya, ini ada kerajaan Bangkala dan kerajaan Binamo. Jadi 2 kerajaan ini sebenarnya mencatatkan perjalanan sejarahnya ke dalam naskah kuno. Jadi apa dan bagaimana tentang Bangkala, apa dan bagaimana tentang kerajaan Binamo, bahkan apa dan bagaimana kerajaan-kerajaan kalau istilahnya Palili ya, atau kerajaan-kerajaan yang tergabung di bawah payung besar Binamo dan Bangkala, itu juga disebut. Misalnya kita dapat menjumpai informasi tentang misalnya Sapanang, kita bisa mendapatkan informasi tentang Kalimporo, kita bisa membaca informasi tentang Layu, begitu. Jadi bahkan sebenarnya ada kerajaan yang dulu besar di Jeneponto itu sebelum kebesaran Bangkala dan Binamo, yakni Sidendre dan Garasi, pun juga kita dapatkan informasinya pada naskah-naskah Jeneponto. Cuma ada menarik Mbak Dewi ya, naskah berita tentang Jeneponto terkait dengan Bangkala dan Binamo serta kerajaan-kerajaan yang tergabung di dalamnya, itu juga kita bisa jumpai di naskah-naskah lain. Iya. Misalnya di naskah Goa kita temukan, di naskah Maros juga kita temukan, di naskah Talok kita temukan, bahkan di naskah-naskah yang berbahasa Bugis, terutama misalnya di naskah Bone. Iya. Itu berita-berita yang terkait dengan Bangkala, Binamo, dan kerajaan-kerajaan yang tadi saya sebutkan lainnya seperti Arung Keke, Garasi, kemudian ada Sidendre, ada Layu, ada Bandri Manurung, dan seterusnya. Itu kita bisa mendapatkannya dalam naskah-naskah selain di Jeneponto, yang tadi saya sebut sebagai skriptorianya. Begitu Mbak Dewi. Oke. Iya. Apakah terdapat perbedaan atau kontradiksi narasi tentang Jeneponto kuno di antara berbagai naskah Lontara yang berbeda, dan bagaimana sejarawan menyikapi perbedaan tersebut, Pak? Jawabannya tidak ada.
Tidak ada. Jawabannya tidak ada Mbak Dewi. Jadi ini sebenarnya naskah-naskah Sulawesi Selatan, baik naskah Bugis maupun Makassar, Iya. itu di dalam naskah apapun disebutkan, diceritakan, itu kita tidak akan melihat satu kontradiksi yang muncul. Jadi misalnya kalau kita bicara misalnya menengok teks-teks Binamo misalnya Mm-mm. yang tertulis dalam naskah-naskah Jenek Ponto, Iya. kita akan mendapati teks yang sama, nada yang sama, makna yang sama, fakta yang sama, tokoh yang sama pada naskah-naskah yang berbeda. Pada naskah misalnya di Goa Iya. diceritakan peristiwa dan tokoh yang sama. Di Mm-mm. naskah Bugis juga seperti itu. Iya. Kenapa? Karena naskah-naskah kita di selatan itu memang Mm-mm. ditulis dalam satu gaya yang khas, yakni gaya yang polos Mm-mm. atau objektif. Jadi narasi-narasi Mm-mm. yang misalnya kita temukan di dalam naskah-naskah Jenek Ponto, misalnya yang terkait dengan misalnya kerajaan Bangkala, Mm-mm. kerajaan Binamo, atau kerajaan yang tergabung di dalamnya seperti Tanah Toa, Arung Keke, dan seterusnya, itu kita akan mendapatkan teks yang sama pada Mm-mm. naskah yang luar. Bahkan tadi saya sebutkan naskah Bone akan menceritakan tokoh yang sama. Contoh misalnya Mbak Dewi, Mm-mm. ketika misalnya kita membuka naskah apa namanya tentang Binamo, Iya. di situ ada tokoh yang muncul di penghujung abad ke-17 namanya Kareng Ujung. Iya. Kareng Ujung. Siapakah dia? Dia menikah dengan siapa? Bagaimana debut sejarahnya? Mm-mm. Peristiwa apa yang terkait dengannya? Mm-mm. Kemudian termasuk asal-usulnya. Itu tokoh itu akan sama apa namanya representasinya ketika Mm-mm. kita membuka pada naskah-naskah Bone misalnya. Iya. Hanya ada nama yang sering berbeda tapi tokoh yang sama. Itu karena faktor Mm-mm. bahasa misalnya. Kalau di Binamo disebut dengan Kareng Ujung, Mm-mm. kalau di Naskah disebut dengan Arung Ujung, Iya. gitu. Oke. Dengan asal-usul yang disebutkan sama, Mm-mm. yakni Kareng Ujung ini adalah orang yang berasal dari Bone, Mm-mm. misalnya. Dia adalah sayap pasukan Arung Palaka yang datang ke Jenek Ponto, menikah dengan putri apa namanya Binamo, Iya. kemudian menjadi pangeran dan akhirnya menjadi raja Binamo. Nah di Mm-mm. Binamo disebutlah Kareng Binamo, Iya. tetapi di Bone disebut Arung Ujung. Tokoh yang Mm-mm. sama, ya dengan bahasa yang berbeda. Hanya seperti itu. Iya. Iya. Dan satu lagi Mbak Dewi, Mm-mm. kenapa naskah-naskah Bugis dan Makassar tadi bisa menunjukkan hal yang sama? Karena memang kalau naskah-naskah yang menyajikan tentang teks-teks kerajaan Mm-mm. itu dikontrol oleh istana teksnya, Mbak. Iya. Dikontrol. Jadi naskah-naskah yang keluar ke publik, ke masyarakat itu di pabrik dulu di istana, Mm-mm. diawasi. Jadi ada namanya komisi-komisi pertimbangan, Iya. apakah sejarahnya ini cocok, sejarahnya tidak menyimpang, peristiwanya tidak absurd dan seterusnya, itu ditakar dulu di istana oleh Mm-mm. orang-orang yang berpengetahuan. Mm-mm. Begitulah prosesnya Mbak Dwi. Sehingga Oke. naskah-naskah teks apapun yang ada di Jenek Ponto tidak akan pernah kita temukan perbedaannya. Mungkin hanya ada kecuali. Mm. Kecuali misalnya hal-hal yang terkait dengan silsilah, tapi itu kan terjadi di mana-mana Mbak Dewi. Iya. Sekarang muncul misalnya banyak silsilah-silsilah baru Mm-mm. yang ditulis, dikembangkan atau dibuat jaringan sayap-sayapnya ke sana kemari Iya. tanpa merujuk pada sumber yang sahih atau sumber yang apa namanya konvensional Iya. yang di luar daripada kontrol istana. Jadi Mm-mm. akibatnya memunculkan silsilah-silsilah yang apa namanya memunculnya nama-nama baru Iya. Iya. gitu, Mm-mm. nama-nama baru yang mungkin pembuatnya mengatakan saya ada kaitan, Mm-mm. tetapi dari segi konvensi silsilah berdasarkan pada tatanan istana itu mungkin belum cocok Iya. gitu, Bo. Oke. Dan itu terjadi hari ini Mm-mm. gitu. Ya. Oke. Nah, Ya. ini mengapa nama-nama seperti Bangkala, Binamu, dan apa ini Kalimporo ini lebih dominan dalam Lontara ketimbang nama Jeneponto sendiri pada periode awal? Apa yang diindikasikan oleh transisi nama ini? Oh ya Mbak Dewi, jadi gini ceritanya. Mm-mm.
Sebenarnya kalau kita melihat kronologi atau perjalanan sejarah Jenek Ponto dari masa ke masa, Iya, memang kita mesti memahami iya, bahwa Bangkelak dan Binamo itu adalah memang kerajaan iya. yang lama, kerajaan yang tua di Jenek Ponto, bahkan dua kerajaan yang terbesar. Mm-mm. Dan itulah yang tercatat di dalam naskah-naskah. Iya, Dan sebenarnya nama Jenek Ponto itu memang belum dikenal pada masa-masa yang lama kan? iya, Sepertinya nama Jenek Ponto itu paling tidak ada di abad ke-19. iya, iya. Itu disebut sebagai nama yang baru muncul. Iya. Adapun sebenarnya nama yang lebih lebih lama itu disebut kawasan Jenek Ponto, bahkan mungkin sekitar Takalar dan sekitarnya, Mm-mm. bahkan sebagian mungkin wilayah Bantaeng itu Mm-mm. disebut dengan Turatea. Iya. Artinya orang-orang yang berada di dataran tinggi gitu. Mm-mm. Turatea jadi Turatea orang tinggi, orang Mm-mm. yang berada di topografi yang tinggi karena faktor geografi. Iya. Nah, jadi kalau menengok kepada teks-teks atau naskah-naskah kuno, memang dua kerajaan yang ada di Jenek Ponto itu adalah Bangkelak dan Minamo. Iya. Bahkan sebenarnya kalau kita mau meletakkan dalam posisi politik pada masa lampau Iya. dan mencoba misalnya mengkonversi hari ini, Bangkelak dan Binamo itu bukan saja kerajaan yang biasa-biasa, Iya. bahkan bisa disetarakan bahwa itu adalah negeri atau negara pada masa lampau kan? Mm-mm. Sebab di bawahnya tergabung sekian banyak kerajaan-kerajaan Iya. yang disebut dengan chiefdom atau apa namanya palili kan. Iya. Nah itu menunjukkan bahwa baik Binamo maupun Bangkala memiliki ciri sistem pemerintahan yang disebut dengan konfederasi. Iya. Ya, itu sama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Goa juga konfederasi, Bone juga konfederasi, Sopeng Mm-mm. juga konfederasi begitu. Mm-mm. Karena memang begitulah tatanan politik kenegaraan Mm-mm. yang asli kita di Sulawesi Selatan, bahkan Nusantara pada umumnya seperti itu, konfederasi. Mm-mm. Jenek Ponto dan Binamo pun menunjukkan seperti itu, Iya. Mbak Dewi. Ya. Oke. Nah, nilai-nilai atau norma-norma utama apa yang dapat kita petik dari narasi Lontara Jenek Ponto kuno dari sisi sosial, budaya, dan mata pencarian, Pak? Iya, kalau misalnya dari segi sosial, bahwa Mm-mm. sebenarnya masyarakat Jenek Ponto itu lahir dari dua kekuatan yang besar ya. Mm-mm. Iya. Jadi masyarakat Jenek Ponto akan mengidentifikasikan diri secara sosial historis Mm-mm. bahwa mereka itu terkonversi dari dua kerajaan yang besar, Mm-mm. yakni Kerajaan Binamo dan Kerajaan Bangkala. Iya. Dengan tentu saja kerajaan-kerajaan yang tergabung di dalamnya, ya Iya. gitu. Jadi lebih pada situ. Jadi Jenek Ponto itu adalah konversi dari dua kerajaan besar gitu ya. Mm-mm. Walaupun misalnya kalau kita tarik lagi ke belakang, jauh ke belakang, eh, tadi saya sebutkan bahwa sepertinya berdasarkan pada catatan-catatan naskah Lontara itu, Mm-mm. ada dua kerajaan justru yang lebih lebih besar ya, Iya. dan apa namanya menunjukkan kebesaran sekaligus puncak keemasannya di abad ke-16, Iya, ya. yakni kerajaan Sidendre, Mm-mm. Sidendre dan Garasi. Iya. Sidendre itu kalau di naskah lain juga disebutkan, termasuk misalnya naskah Bone, Mm-mm. disebutkan kalau Sidendre-nya Jenek Ponto adalah Sidendre Manai atau Sidendre atas. Iya. Kalau beda dengan Sidendreng, kalau Sidendreng itu adalah wilayah Bugis, itu yang wilayah bawah. Mm-mm. Tapi kalau Sidendre Manai pasti merujuk pada lokasi yang tiada lain adalah di Jenek Ponto, itulah adalah Sidendre. Mm-mm. Kemudian itu adalah Garasi. Dua kerajaan yang lebih awal besar karena dua kerajaan ini kan sebenarnya pernah terlibat perang dengan Iya. Goa. Mm-mm. Ya. Kemudian pada masa Karentuma Paris Ekalonnya entah mungkin sampai 5 kali Karentuma Paris Ekalon menyerang baru dapat membobol dua kerajaan ini. Setelah dua kerajaan awal Jenek Ponto ini bobollah semua sampai ke utara, sampai Bulukumba, bahkan sampai Selayar, Mbak Dewi. Mm-mm. Itu. Oke. Jadi saya mau mengatakan begini, bahwa Mm-mm. sebenarnya naskah Lontara ini memberikan nilai yang apa namanya pengetahuan bagi kita, yakni Mm-mm. memahami bagaimana histori sosial orang Jenek Ponto pada masa lampau.
yakni Oke. terikat dalam dua entitas, yakni Kerajaan Bangkalak dan Kerajaan Benamo. Mm-mm. Kemudian hal-hal lain yang menyangkut tentang mata pencaharian, kelihatan memang bahwa Jenek Ponto itu didasari itu kehidupannya itu adalah kehidupan agraris, Iya. pertanian, Mm-mm. pertanian. Tapi namun pada perkembangannya juga menunjukkan bahwa ada kode-kode maritim yang lebih awal juga muncul. Misalnya Mm-mm. daerah Garasi Iya. itu disinyalir sangat kuat bahwa ada pelabuhan atau aktivitas pelayaran Mm-mm. yang mengkoneksikan Garasi itu dengan dunia luar. Mm-mm. Contohnya yang kita tidak bisa pungkiri bahwa Garasi itu sudah adalah salah satu nama yang Mm-mm. ada di dalam peta Portugis di abad ke-16 yang dibuat oleh Portugis yang disebutnya Grece. Iya. Grece, dan itu digambarkan berada di tepi laut. Ada kemungkinan bahwa eh, kemungkinan besar Karingtuma Parsik Kalona dulu itu Mm-mm. melihat Garasi ini sebagai zona maritim yang lebih awal, dan bagaimana dia misalnya apa namanya mengambil alih Mm-mm. posisi itu, karena pada masa itu Karingtuma Parsik Kalona akan mengkonversi Sombo Opu menjadi pelabuhan terbesar di apa namanya di Nusantara, Mm-mm. terutama di kawasan timur. Mm-mm. Dan beberapa kerajaan-kerajaan yang sudah bercorak maritim lebih awal itu harus diambil alih kan. Dan Mm-mm. rupanya memang Karentuma Paris Kalon juga memang berhasil. Mm-mm. Tidak terkecuali misalnya di pesisir barat, Mbak Dewi. Ya, kita Iya. lebarkan sedikit perbincangan. Misalnya di Singkat Supak saja, kan. Pak. Nah, gitu. Iya. Jadi itu nilainya. Jadi ada nilai sosialnya, ada Mm-mm. nilai ekonominya tadi ya, seperti bahwa masyarakat Jenek Ponto ada Mm-mm. faktor agrarisnya, itu Oke. mata pencariannya. Ada kegiatan ekonomi. Mm-mm. Kemudian juga dicatat bahwa beberapa wilayah Jenek Ponto itu mengalami kekeringan kan, Iya. ketandusan. Jadi ada juga kreativitasnya untuk mengelola tambak garam. Iya. Itu juga disebutkan di dalam catatan-catatan manuskrip Mbak Dewi. Oke. Dan sampai sekarang itu masih kita lihat. Mm-mm. 3 sistem mata pencaharian itu. Jadi itulah faktor ekonominya. Mm-mm. Oke, nah singkat nih Pak, seberapa Ya. penting naskah Lontara dalam menjaga memori dan identitas masyarakat Jeneponto? Apakah tradisi lisan yang ada sekarang masih sejalan dengan yang tertulis di Lontara? Oh ya, naskah kuno adalah poin yang paling penting, bahkan terpenting di antara sekian media memori kolektif masyarakat kita. Mm-mm. Tidak terkecuali dengan tradisi lisan. Kenapa, Mbak Dewi? Iya. Karena naskah lontara itu adalah memori kolektif yang lebih konstan, tidak Mm-mm. berubah. Tidak sama dengan apa namanya tradisi lisan yang lebih cenderung mengalami distorsi, Mm-mm. gitu. Jadi Mm-mm. kuncinya sangat penting, bahkan terpenting, naskah lontara itu sebagai memori kolektif. Itu jawaban Oke. singkatnya, Mbak Dewi. Siap. Baik, dan ini bagaimana kita memastikan secara singkat nih Pak, bagaimana kita memastikan bahwa data dalam naskah Lontara kuno yang mengisahkan Jeneponto apakah masih relevan di zaman ini? Oh ya, tentu saja Mbak Dewi. Iya. Ya, semboyan sejarah mengatakan mengenali masa lampau untuk memperjelas masa depan. Artinya apa? Bahwa kalau kita mau memperjelas masa depannya Jenek Ponto, Mm-mm. maka kita ini orang Jenek Ponto, pemerintah Jenek Ponto, masyarakat Jenek Ponto harus mengenali secara seksama Mm-mm. masa lalunya. Dengan tujuan apa? Supaya bisa memperjelas masa depannya. Iya. Kebudayaan masa depannya, sosiologis masa depannya, ekonomi masa depannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana memanfaatkan potensi-potensi sejarah, Mm-mm. potensi-potensi budaya masa lampau untuk kepentingan masa depan. Nah, makanya ada disebut misalnya mungkin ekonomi kreatif berbasis budaya, Mbak Dewi. Iya. Itu perlu dikenali lebih Oke. saksama. Ya. Mm-mm. Baik, sebagai closing statement nih Pak Prof, apa yang ingin Ya. disampaikan terkait dengan topik kita pada malam hari ini? Silakan. Oh iya, saya mau menyampaikan begini Mbak Dewi, bahwa perbincangan kita ini tentang Jenek Ponto kuno sebenarnya membincangkan ya tarik lebih luas adalah membincangkan tentang bagaimana pentingnya naskah kuno yang menjadi warisan kebudayaan Sulawesi Selatan, baik Bugis maupun Makassar, yang menyimpan apa namanya memori kolektif. Apakah itu yang terkait dengan kearifan lokal Mm-mm. atau sistem pengetahuan,
Apakah itu yang menyangkut tentang catatan-catatan peristiwa pada masa lampau atau yang berkaitan dengan potensi-potensi kebudayaan yang penting. Nah, semuanya itu penting dikenali supaya kita bisa menemukan identitas dan perjalanan kita ke depan akan kita temukan yang namanya karakter diri, karakter kolektif, bahkan karakter bangsa. Supaya kita tidak menjadi imitasi-imitasi dari luar. Nah, Jenek Ponto akan memberi penyadaran kepada kita seperti itu Mbak Dewi. Oke, Bahwa baik. dia punya catatan masa lalu yang penting. Oke, Gitu. baik. Kalau begitu, Pak Prof, sayang sekali kebersamaan kita harus tuntaskan sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita bincangkan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya yang saat ini mendengarkan program acara kita di program acara apresiasi budaya lokal. Terima kasih yang sudah tetap setia bersama kami. Untuk Pak Prof, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sukses selalu Pak Prof. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Dewi. Selamat malam, sampai jumpa pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.